Mendirikan komunitas sosial berbasis internasional di Kota Medan membuat Kencana Salim sangat dikenal oleh masyarakat karena aksi kebaikannya. Mendirikan Rotary Club Medan Daily pada tahun 2020 lalu bukan berarti jejak kebaikan Kencana Salim baru berjalan. Namun, sejak ia kecil, ia telah diajarkan untuk berbagi dan mengasihi orang lain. Salah satu kegiatan rutin Rotary Club adalah berbagi sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Di masa pandemi, tidak dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. Oleh sebab itulah, Rotary Club Medan Daily tetap menyalurkan bantuan sembako untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Melalui aksi Rotary Club Medan Daily ini, Kencana Salim berharap dapat menyebarkan kebaikan dan menginspirasi orang lain untuk membantu sesama, terutama di masa pandemi. Berbagi bukan hanya tentang materi, tapi ilmu, perhatian dan kasih sayang juga dapat diberikan pada sesama yang membutuhkan. Tidak harus kaya untuk bersedekah, semuanya bisa bersatu dalam kebaikan. Narasumber saya yang satu ini pemirsa adalah seorang pendiri salah satu komunitas sosial berbasis internasional yang ada di Kota Medan dan sudah dikenal sebagai komunitas yang kerap membantu orang lain. Langsung saja kita sapa bersama, ada Pak Kencana Salim atau yang akrab disapa Pak Bibi. Pak Bibi, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Sehat Pak? Sehat. Kita pernah ketemu 5 tahun yang lalu pada waktu itu di Panti Jompo. Taman Budi Asri. Ya. Dan senang sekali bisa bersama Bapak di Selasar Budi pada hari ini. Pak, sedikit mungkin cerita tentang profilnya Rotary Club. Karena kan nama Pak Bibi ini identik dengan yang namanya Rotary Club Medan itu ya. Jadi, ya. Apa sih Pak Rotary Club itu? Rotary Club itu dia hanya fellowship sama kegiatan sosial. Itu didirikan di Amerika oleh Paul Hess Vero pada tanggal 23 Februari 1905. Waktu itu pendirinya ada 4 orang. Ya. Di Amerika dan Di sekarang ada Penson. di berapa negara Pak? Di seluruh dunia. Dan termasuk di Indonesia. Termasuk ya. Indonesia. Ya, nah berarti dari 1905. Ah, Pak Bibi kenal sama Rotary Club ini tahun berapa? 1988. 1988. Saat itu bagaimana Bapak mengenal Rotary Club? Saya sebenarnya kenal Rotary itu sebelum 98. 1988 waktu itu saya ada kunjungan ke Makassar, Ujung Pandang, ketemu kadoloknya kebetulan charter presiden Rotary di Palembang juga, di Makassar. Ya, situ tahun 85-an lah. Tertariknya Bapak gitu melihat aksi Rotary Club itu hingga akhirnya memutuskan wah ini mau saya dirikan di Medan. Tertariknya kegiatannya sangat bagus, sangat manusia membantu orang segala macam dia. Nggak pandang suku Nggak pandang agama buru suku agama apapun. Lalu bagaimana bisa Bapak akhirnya menghadirkan Rotary Club itu juga di Medan? Berarti bersama dengan teman Bapak yang tadi? Awal berdirinya kita kumpul anggota-anggota, member. Paling sedikit Rotary itu harus 20 orang member. Dan waktu itu agak ketat. Itu mamanya seorang dokter. Dia hanya satu klub itu boleh seorang dokter aja. Semuanya seorang pengacara. Satu klub itu hanya boleh satu orang pengacara. Wow. Waktu itu masih ketat sekali Rotary itu. Ada peraturannya yang harus. Lalu itu berarti kalangan profesi gitu ya Pak? Tidak hanya pengusaha? Ya, profesi dia. Oh begitu. Dan akhirnya di Medan? Terbentuk kita Rotary Club yang kedua di Medan. Yang pertama itu Rotary Club Medan. Itu paling tua. Itu saya umurnya sudah 80 tahun itu untuk di Medan. Baik. Pak, inspirasinya ternyata Pak Bibi ini suka berbagi gitu ya.
Bahkan ada rekan Bapak yang mengatakan Bapak manusia setengah dewa loh Pak. Tanggapan Bapak dijuluki manusia setengah dewa ini karena Pak Bibi ini pemirsa sering sekali berbuat kebaikan. Sebenarnya bilang manusia saya pun malu sendiri. Kenapa malu sendiri Pak Saya Bibi? nggak mungkin lah. Tapi Bapak senang ya berbuat kebaikan itu ya. Saya senang sekali dan kebetulan saya ada turunan dari nenek saya. Nah itu tadi pemirsa, ngomong-ngomong soal nenek tadi, ternyata Pak Bibi ini pemirsa berbuat kebaikan itu terinspirasi dari nenek Ama ya, begitu ya Iya. Pak ya. Nah yang ternyata nenek Pak Bibi ini suka berbagi, seperti apa sih sosok neneknya Pak Bibi? Nenek saya kan orang tongkok dulu kan kaki yang apa itu? Yang dikecilkan itu. Oh kaki. Kakinya itu Kecil, ya. gitu. Jalan kan agak susah, payah pelan-pelan kan. Menurut saya cerita, bapak saya cerita, waktu bapak saya umur 13 tahun, kakek sudah meninggal. Jadi nenek saya yang besarkan anak-anaknya. Membesarkan ayahnya Pak Bibi. Bapak saya cerita, kakek saya, bapak saya umur 13 tahun, kakek sudah meninggal. Dia nenek yang usaha semua lah, membesarkan anak-anaknya. Tapi selain menjadi orang tua tunggal berarti ya Pak ya, neneknya Pak Bibi ini juga suka berbuat baik. Suka sekali, kebetulan saya sering ikut beliau. Oh, di mata Pak Bibi yang Pak Bibi ingat gitu, diajak ngapain sama nenek? Umpamanya dia nampak orang susah, kurang apa, dia terus langsung mau bantu. Jadi saya pun tertarik dengan kegiatannya. Yang Pak Bibi ingat dari nenek, pesannya mungkin untuk berbuat baik apa? Dia pesan, kita ini harus membantu orang. Kalau kita cukup, bagilah yang nggak, bagi orang susah. Dan itu yang Pak Bibi ingat ya, Ya, pesan nenek itu. Sehingga akhirnya Kalau bisa kita bantu orang, kenapa kita nggak mau bantu? Pesan nenek itu. hingga akhirnya Bapak mendirikan Rotary itu. Ya, kebetulan saya masuk di member anggota, charter member. Pak Bibi, Rotary Club juga mendirikan sebuah yayasan lagi ya, yang namanya Taman Bodi Asri di Jalan Medan Binjai. Ya, Nah ini kan sebuah dikenal orang panti jompo, ya. tapi Pak Bibi lebih senang menamainya Wisma Lansia. Kenapa begitu Pak? Ya itu kan, kalau kita bilang jumpo kan kasihan juga. Kalau Wisma Lansia itu kan wisma tempat orang tubuh kumpul. Jadi Iya. jangan dibilang panti jompo gitu ya. Dengan Kalau biasa kan agak kasar kita bilang pada jumpo. lebih bagus wisma gitu ya, jadi seperti taman wisata gitu ya iya, Pak betul, ya, betul. lansianya rekreasi. Kebetulan kita punya taman apa semua kan. Makanya Taman Bodi Iya. Asri ya sebenarnya. Pak Bibi, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi agenda rutin Rotary Club Medan Deli. Kali ini, Rotary Club menjangkau 2 wilayah sekaligus, yakni Kota Medan dan Kota Binjai, untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Paket sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak, dan beberapa bahan pokok lainnya ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi. Mekanisme pembagian sembako ini pun telah dirancang dengan baik agar tepat sasaran. Sebelumnya, masyarakat telah diberikan kupon untuk mengambil sembako. Sehingga bantuan benar-benar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Pembagian paket sembako ini pun berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dari kegiatan ini, masyarakat dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama di masa sulit pandemi seperti saat ini.
Pak Bibi termasuk orang yang setuju tidak dengan ada misalnya sikap seorang anak yang menitipkan orang tuanya itu ke panti jompo dengan alasan sibuk bekerja? Bapak termasuk yang setuju atau tidak? Saya setuju antara gitu. Kebetulan anaknya di rumah, mungkin menantunya nggak cocok sama orang tuanya. Jadi mungkin dia orang tuanya pun susah kan. Jadi stres gitu ya? Ya saya sebenarnya setuju antara itu. Dan dia di rumah jompo kita itu kan dia senang. Ada pergaulan, ada kegiatan, ada main catur, ada main segala macam. Pagi-pagi senam. Contoh ada beberapa orang yang tinggal di tempat kita, sampai Imlek, anaknya mau jemput pulang malam Imlek dia pun nggak mau. Nggak mau pulang? Nanti setiap malam tahun baru kita pun ada buat acara juga. Betah di... Dia lebih betah. Tapi orang itu tetap setiap minggu datang mengunjung ke anaknya. dengan syarat Pak Bibi Memang ada setuju sebagian ya? orang kurang setuju, tapi saya setuju antara ini. Timbang dia di rumah sendiri pun mungkin nggak cocok sama menantu atau apa. Yang ada dia stres gitu ya, Pak ya? Dia di sana tambah senang dia. Ada teman-teman ngobrol, ada jalan-jalan di taman. Karena arealnya luas ya, Pak? Luas ya. Makanya tidak dinamakan panti jompo begitu ya pemirsa, tapi wisma. Lansia. Ya. Mungkin kalau keadaannya seperti wisma yang didirikan oleh Pak Bibi, boleh juga ya Pak ya, jadi referensi bagi lansia-lansia yang dititipkan di sana ya. Bahkan ada tadi yang nggak mau pulang ya Pak? Malam ini orang tuh malah nggak mau pulang. Karena lebih betah di wisma lansia ya. Padahal ada satu, kebetulan kemenakannya mau bawa ke Singapura, dia pun nggak mau malam Imlek itu. Mau dibawa jalan-jalan ke luar negeri? Nah, dia bilang saya Tapi lebih dia enak nggak sini mau. aja. Itu bukan kenyataannya lah, bukan saya omong. Memang seperti itu realitanya ya Pak ya. Nah selain itu Rotary Club ini juga memiliki 6 klinik Pak. Tidak hanya wisma lansia pemirsa, tapi ada 6 klinik yang beroperasi di Kota Medan. Bukan, saya di pinggiran. Di pinggiran? Ya. Nah mohon maaf, di pinggiran Kota Medan. Mengapa mendirikannya ke sana Pak? Justru saya memilih di pinggiran yang masyarakat yang kurang mampu. Itu khusus untuk Ya, yang... di pinggiran. Berarti di luar dari wisma lansia ya Pak? Ya, betul. Nah, itu ini jauh sebelumnya, tahun 2000 saya sudah berdirikan klinik. awalnya hanya 1 klinik? Awalnya 1. Terus tahun depan saya bangun satu lagi yang pertama di Labuhan. Waktu itu saya jadi presiden. Terus kedua saya bangun di Kota Bangun. Iya. Di Kota Bangun saya kenapa bisa bangun? Kebetulan kita dulu setiap minggu kan pengobatan massal ke daerah-daerah. Jadi waktu itu saya pengobatan massal ke Kota Bangun. Malang Kota Bangun. Dia masyarakat ke sana minta supaya macam di Labuhan, tolonglah dirikan satu klinik di sini. Jadi kebetulan ada satu nenek ibu, dia bilang sama saya pernah membantu anaknya, cucunya yang nggak ada anus. Oh, ada kasus pengobatan gitu Anus, ya. nggak ada anus Tidak punya anus. Ya. Lalu Kebetulan ya. saya jumpa anak itu waktu nggak ada anus. Kebetulan saya ada pengobatan, basos bagi sembako ke sana. Bagi sembako ke sana. Orang cerita ada satu anak nggak ada anus. Dia sudah operasi berapa kali, gagal. Gagal Udah operasinya? 5-6 kali lah. Gagal. Gagal, jadi kebetulan jumpa saya. Saya bawa ke Rumah Sakit Columbia Asia. Waktu itu masih Granigas. Iya. Waktu itu masih Granigas ke Dr. Paul Yusnari. Dia bilang, dia sudah angkat tangan. Nggak sanggup. Jadi waktu itu rencana kita mau bawa ke Peneng. Terus Dr. Yusnari bilang, tak usah. You
hubungi Dr. Kristion Gunawan di Rumah Sakit Surabaya Internasional. Itu guru saya di Surabaya. Nah, you tengok apa? Dia dapat penghargaan dari Amerika juga. Saya kontaklah Dr. Kristion, disuruh bawa ke sana. Pak Bibi bawa anak ini ke Surabaya? Saya kirim dulu, waktu operasi Dr. Kristion belum suruh dia datang. Saya nyusul. Akhirnya berhasil Pak operasinya? Berhasil. Berhasil. Bagaimana kondisi anak itu sekarang? Sekarang anaknya pun sudah tamat kuliah. Wah, luar biasa. Itu yang pertama saya jumpa kasus anus. Jadi neneknya hibah tanah untuk kita. Oh, karena dibantu oleh Rotary, neneknya juga akhirnya Antara menghibahkan masyarakat tanah. minta bangun klinik, neneknya bilang ada tanah kita, dia hibah untuk Rotary. Wah, luar Jadi biasa. itulah bangun klinik kedua. Itu yang peletakan batu pertama Gubernur Syamsul Arifin. Peresmiannya Menteri Sosial Bater Hamzah waktu itu. Klinik itu. Ya luar biasa ya Di Pak. klinik itu malah ada kamar operasi mata. Lengkap berarti Pak Sudah fasilitas. berapa kali operasi mata sana. Ya. Dan akhirnya 6 klinik Ya, sekarang. akhirnya 6 klinik. Nah, ya luar biasa ya pemirsa kiprahnya Pak Bibi ini. Dan Pak Bibi di masa pandemi, apakah karena kan pandemi ini membatasi ruang gerak kita Pak. Kayak Bapak tadi mengatakan sudah jarang berkunjung ke Wisma Lansia Antara saya lockdown. Ya. karena lockdown ya. Nah, Pak, apakah semangat untuk berbuat baik itu dari teman-teman di Rotary Club itu juga ikut lockdown? Enggak, kita semua untuk kegiatan kita tetap laksanakan. Antara kan saya juga janji di Wisma Lansia saya. Pekerja semua nggak boleh keluar. Semua nggak, termasuk pengurus pun nggak boleh masuk. Kalau saya masuk pun di pos satpam aja. Paling-paling saya sekali-sekali kontrol ke dalam. Jadi saya janji saya harus tepat di janji saya. Tapi setiap minggu saya basos. Setiap kali kita survei basos Bapak ikut? ikut. Nggak bisa diam ya Pak? Kalau nggak berbuat baik nggak bisa diam berarti ya? Ya, Dengan ini fasih sekali ya pemirsa, iya gitu. Nah saat ini ada berapa anggota yang tergabung di Rotary Club Medan Pak ada Bibi? 25 orang. 25 orang. Dan itu latar belakangnya pengusaha. Ada pengusaha, ada yang apalah pekerja juga. Ya, bagaimana Pak Bibi menggalang hati para donatur Rotary Club ini dan juga relawan-relawannya, apalagi di masa pandemi Pak, banyak yang terdampak secara ekonomi. Ya. Bagaimana cara Bapak tetap menyemangati mereka? Mengganti anggota kita. Ya, Ya kita bilang kita pandemi kita masih apa sanggup. Kita ke lokasi kita bantu survei, bantu yang bantu kemana-mana semua saya bilang. Waktu itu masih ada pertama-tama kita kirim APD, masker ke rumah sakit-sakit juga, vitamin, makanan-makanan untuk perawat-perawat juga. itu di awal pandemi waktu Ya. itu Pak ya. Bantuan APD waktu itu langka ya. Itu kita masukkan rapid test juga dari Tiongkok. Baik. Nah, kalau donasinya itu bagaimana Pak? Bebas orang bisa berdonasi di Rotary Club? Bisa. Dan itu sudah ada manajemennya sendiri Iya. gitu ya. Ya. Baik Pak Bibi, nanti kita lanjut lagi, kita masih punya segmen terakhir. Ya. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang Rotary Club Medan ini? Kita saksikan setelah tayangan yang satu ini. Bagus. Nah, bagus dia membantu masyarakat. Terima kasih ya Dek. Nah, udah membantu masyarakat kecil supaya ini musim corona masyarakat yang kekurangan. Tanggapan tentang ini sangat membantu lah bagi masyarakat sekarang kan COVID ya kan. Ya kalau harapan bagi kami itu ya kalau bisa ya sering-sering lah. Ya semenjak semasa pandemi ini. Ya kita berharap kan kalau bisa nih pandemi cepat berlalu lah ya kan. Ya otomatis masyarakat ya nggak merasa susah gitu.
Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Rotary yang sudah memberikan bantuan berupa sembako. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena masa pandemi ini kan segalanya sepertinya sulit gitu. Jadi dengan adanya pembagian sembako dari Rotary ini bisa membantu warga Desa Tandem Hulu 2 yang kurang mampu. Pak Bibi, masyarakat kita itu kan umumnya melihat Rotary Club itu terdiri dari orang-orang yang mampu begitu. Apa mesti mampu dulu baru dapat bergabung di Rotary Club? Tidak benar itu. Tidak benar. Ya. Kenapa, Pak? Yang penting ke Rotary itu ada niat mau bekerja kan sama juga. Ya. Bisa sumbang tenaga ya, Pak? Ya, tenaga lebih berharga dari apa? Tenaga, pikiran. Materi ya, daripada materi, Ya, daripada uang. pikiran, ya. Berarti bebas ya Pak, siapapun Bebas, bisa bebas, bergabung ya. ya. Nah, jika pemirsa di rumah ada yang ingin bergabung dengan Rotary Club, Pak. Tadi Pak Bibi katakan loh pemirsa tidak hanya harus label predikatnya mampu gitu. Karena tidak mesti kaya, tunggu kaya dulu baru sedekah kan Pak? Ya, enggak. Nah, ini bagaimana Pak syarat-syaratnya untuk bisa bergabung di Rotary Club? Ya, kita masuk ke Rotary, kita ikut meeting 4 kali, kita tanya macam mana, kita jelaskan Rotary itu apa, 4 kali sudah boleh dilantik. Biasanya pembekalan apa yang diberikan Pak untuk Kita tengok calon-calon anggota? kita bilang pekerjaan kita gini semua. Kadang-kadang kita buat ikut jatinjo, kegiatan kita apa semua. Dan itu kalau mereka sudah terpanggil jiwanya, dilantik gitu ya Pak. Baik Pak Bibi, untuk menutup Selasar Budi kali ini, silahkan memberikan pesan kebaikan kepada pemirsa di rumah untuk berbuat kebaikan. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah sangat banyak membantu Rotary Club Medan Deli. Tanpa donatur, kita pun nggak sanggup bekerja sendiri, jujur aja. Dan saya himbau kepada masyarakat, ya berbuat baiklah. Baik Pak Bibi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa menambah inspirasi bagi pemirsa siapa saja untuk berbuat kebaikan. Sehat selalu Pak Bibi. Terima kasih. Pemirsa, mari kita berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam hidup agar memberi sumbangsih pada sesama. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.